Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kori Alfi dari program studi D3 Perpajakan angkatan 2024. Di sini saya akan membahas sebuah materi mengenai konsep dasar akuntansi pajak dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Lanjut, pengantar akuntansi pajak. Mengapa ini penting? Akuntansi pajak memastikan laporan keuangan dan SPT konsisten dengan peraturan perpajakan. Tujuannya yaitu meminimalkan risiko denda, mengoptimalkan beban pajak secara legal, dan menyediakan bukti kepatuhan saat audit. Kepatuhan memenuhi peraturan pajak dan tenggak pelaporan. Sebagai transparansi, mencatat transaksi yang dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Efisiensi perencanaan pajak untuk mengurangi beban secara sah. Lanjut, perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Tujuan tujuan berdasarkan tujuan laporan keuangannya, informasi pemangku kepentingan, informasi laporan keuangan sama dengan informasi pemangku kepentingan, akuntansi pajak, kepatuhan fiskal. Prinsip standar akuntansi menggunakan PSAK atau IFRS dengan peraturan pajak nasional. Pengakuannya, beberapa pendapatan beban diakui berbeda untuk tujuan pajak. Penyesuaian fiskal, perbedaan temporer dan permanen mempengaruhi pajak kini dan tangguhan. Lanjut, klasifikasi pajak langsung dan tidak langsung. Memahami klasifikasi membantu mencatat kewajiban dengan benar dan menentukan pihak yang menanggung beban pajak. Pajak langsung, pajak yang dipungut langsung dari wajib pajak. Contohnya seperti PPh badan dan PPh orang pribadi. Pajak tidak langsung, pajak yang dibebankan pada barang atau jasa dan biasanya dipungut pada titik transaksi. Contohnya yaitu PPN atau PPNBM. Lanjut, basis akuntansi pajak, kas versus akrual. Pemilihan basis mempengaruhi kapan pendapatan dan beban diakui untuk tujuan pajak. Pilihan sering diatur oleh peraturan pajak atau ukuran wajib pajak. Untuk kas, pengakuan saat kas diterima saat dibayarkan. Untuk sederhananya yaitu cocok untuk UKM. Sedangkan akrual, pengakuan saat hak atau utang lahir lebih mencerminkan kinerja dan saldo. Implikasi perbedaan timing menyebabkan penyesuaian fiskal dan pajak tangguhan. Lanjut, pendapatan dan beban dalam perspektif pajak. Untuk tujuan pajak, tidak semua pendapatan dan atau biaya diakui sama dengan laporan komersial. Penting memahami komponen yang dapat dikurangkan dan yang tidak. Pendapatan kena pajak, termasuk penjualan bunga dan penghasilan lain sesuai ketentuan fiskal. Beban yang dapat dikurangkan. Beban yang wajar dan terkait usaha dibuktikan dengan dokumen. Beban yang tidak diakui. Untuk contohnya, sanksi, denda tertentu, biaya pribadi tanpa bukti hubungan usaha. Lanjut, penyusutan amortisasi aset tetap sesuai aturan pajak. Peraturan pajak menentukan metode masa manfaat dan tarif penyusutan pilihan metode dan mempengaruhi laba kena pajak tiap periode. Metodenya garis lurus atau straight line atau saldo menurun, declining balance jika diperbolehkan. Amortisasi berlaku untuk aset tak berwujud sesuai ketentuan fiskal. Dokumentasi, faktur dan bukti transfer untuk pembuktian perolehan aset. Diagram ini memperlihatkan aliran pengakuan penyusutan untuk tujuan pajak. Lanjut, rekonsiliasi fiskal jembatan antara laporan keuangan dan SPT. Rekonsiliasi fiskal menjelaskan penyesuaian dari laba akuntansi menjadi laba fiskal dokumen
Ini krusial saat audit untuk menjelaskan perbedaan temporer dan permanen. Yang pertama, identifikasi perbedaan. Daftar income atau expense yang berbeda perlakuan fiskal. Yang kedua, hitung penyesuaian. Tambahkan atau kurangi item untuk memperoleh laba fiskal. Yang terakhir, dokumentasi dan lampiran. Siapkan bukti pendukung untuk setiap penyesuaian. Oke, lanjut. Perencanaan pajak sederhana untuk efisiensi bisnis. Perencanaan pajak membantu mengoptimalkan arus kas dan mengurangi beban pajak secara legal. Fokus pada strategi praktis dan kepatuhan. Manfaatkan insentif fiskal dan pembebasan yang berlaku. Atur timing pengakuan pendapatan dan biaya secara sah. Dokumentasikan transaksi afiliasi dan transfer phishing jika ada. Konsultasi rutin dengan konsultan pajak dan update peraturan. Lanjut. Kesimpulannya, akuntansi pajak berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta meminimalkan risiko sanksi. Perbedaan antara akuntansi komersil dan fiskal menuntut adanya rekonsiliasi fiskal agar laba akuntansi dapat menyesuaikan menjadi laba kena pajak. Pemahaman mengenai pengakuan, pendapatan, beban yang dapat dikurangkan, metode penyusutan, serta dokumentasi yang lengkap menjadi kunci dalam pelaporan pajak yang akurat. Dengan perencanaan pajak yang sesuai aturan, perusahaan dapat mengoptimalkan beban pajak secara legal dan menjaga stabilitas keuangan. Sekian presentasi atau materi yang saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.